Oke kawan-kawan, ketemu lagi di Abang DC. Sudah lama ya, Abang DC nggak upload video ya. Jadi kali ini saya akan membahas debt collector lapangan ya, baik pinjol atau yang lain ya. Dari cara kerjanya dan kapan datangnya itu kita bahas tuntas di sini ya. Dan jangan lupa tonton sampai akhir video karena di akhir video saya akan memberikan kuis. Nanti saya akan bagikan kaos ya, kaos Abang DC yang beruntung bisa menjawab. Oke, oke, kita langsung saja ke pembahasannya kawan-kawan. Jadi apa sih debt collector? Nah, kalian pasti menakutkan debt collector itu apa. Jadi ada dua jenis ya debt collector, yaitu desk collector. Desk collector itu yang menelpon atau menghubungi Anda ya sebagai peminjam yang telat bayar ya, telat bayar tagihan, itu namanya desk collector. Dan satu lagi adalah field collector ya, itu adalah kolektor lapangan. Nah sekarang kita bahas ini adalah kolektor lapangan. Nah, jadi begini, kita bahas cara kerjanya dulu. Kolektor lapangan itu bisa dibagi dua macam ya. Ya, kalian tahu ya. Yang pertama, kolektor lapangan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, pihak ketiga. Apa itu disebut pihak ketiga? Yaitu kolektor lapangan yang menggunakan jasa agensi ya, perusahaan lain, perusahaan khusus yang membidangi itu kolektor lapangan. Nah, kalian harus tahu di sini ya. Jadi kalian harus pahami. Untuk yang pertama, ya, untuk kolektor lapangan dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu biasanya hanya kolektor-kolektor biasa ya. Jadi semacam orang yang bekerja di perusahaan khusus untuk nagih, ya semacam. Kadang-kadang mereka juga merangkap pekerjaan kurir ya kurir atau yang lain. Tapi kadang-kadang dibekali surat penagihan. Nah, itu bisa dikatakan kolektor lapangan dari perusahaan itu sendiri ya. Nah, kalau yang pihak ketiga ini adalah agensi ya. Di mana perusahaan yang memberikan hutang ya, contohnya pinjol yang memberikan hutang kepada kalian akan memberikan kuasa penuh kepada pihak ketiga agensi tersebut untuk menagih uang yang dipinjam kalian ya. Tolong dipahami ya. Jadi di sini kalau ada orang nagih ke tempat kalian, kalian harus tanya. Nah, dari mana misalkan? Dia mengaku dari perusahaan pinjol A, ya kan? Ya kalian minta ID card, ya kan? Minta ID card dari perusahaan tersebut. Ya, mungkin tidak semua perusahaan memberikan ID card ya. Tidak semua perusahaan, tapi kadang-kadang sudah dibawain berkas perusahaan yang menyatakan bahwa Anda punya utang. Nah, sebenarnya itu mereka sudah cukup ya. Karena di sini mereka sebenarnya bukan jasa penagihan asli ya, jasa penagihan yang kita sebut pihak ketiga. Jadi mereka masih bekerja di perusahaan tersebut. Ya, dengan membawa surat itu sebenarnya sudah layak nagih ya. Yang kedua, jika mereka mengaku pihak ketiga atau agensi yang diberi kuasa oleh perusahaan tersebut, kalian berhak menanyakan satu surat kuasa dari perusahaan tersebut untuk penagihan ke kalian. Yang kedua, sertifikasi ya. Nah, sertifikasi apa yang perlu kalian tanyakan? Untuk sertifikasi kolektor lapangan yang saat ini saya tahu adalah AFPI ya. Jadi ini yang menaungi, yang mengatur cara kerja dari
kolektor lapangan. Nah, dua itu saja. Oke, kita bahas kapan debt collector itu datang, ya. Jadi begini, kolektor lapangan itu tidak bisa dikatakan jarang ya, kemungkinannya kecil. Yang pertama adalah jika kalian mempunyai hutang, ya, jika ini dalam aturannya ya, jika kalian mempunyai hutang dalam waktu 3 bulan lebih tidak mampu bayar, nah biasanya perusahaan akan menggunakan orang penagihannya untuk datang, ya, untuk datang memastikan kendala apa yang dihadapi sehingga si nasabah tersebut tidak bisa bayar. Jadi mereka datang membawa surat tagihan, ya. Jika kalian ketemu ya paling menanyakan kapan dibayar, ya kan, kapan bisa melunasi atau bagaimana kalau dicicil. Jadi banyak tawaran yang mereka berikan ya. Jadi ketika si kolektor lapangan dari perusahaan tersebut datang akan memberikan tawaran macam-macam ya. Nanti ketika kalian memberikan feedback yang bagus, mereka akan kembali ke kantor, laporan ya dengan atasan mereka seperti ini nasabah yang dia temui ya. Nah, kalau berbeda dengan pihak ketiga, ya, pihak ketiga ini sudah tidak mengacu dari tagihan tersebut. Jadi kalau pihak ketiga itu intinya gimana caranya nasabah membayar. Jadi gini, biasanya pihak ketiga ketika datang ke nasabah dia akan lebih menekan gimana si nasabah itu membayar. Nah, di sini banyak macam-macam tergantung dari watak orang masing-masing ya yang disuruh nagih. Ada yang teriak-teriak, ada yang marah-marah, ada yang halus tapi rajin datang ya. Jadi semua kolektor itu punya cara masing-masing ya, tinggal kalian cara menghadapinya, nanti kita bahas di akhir ya. Dan biasanya kalau pihak ketiga ketika sudah buntu mereka akan memberikan meminta surat di atas materai kepada nasabah untuk memberikan pernyataan kapan akan diselesaikan masalah utang piutang tersebut. Nah, itu ya. Oke, kita bahas kedatangan DC lapangan ya. Itu kapan? Jadi gini, di peraturannya yang saya pelajari, jadi gini, orang lapangan atau orang penagihan itu diperbolehkan datang ketika nasabah tidak bisa membayar selama 3 bulan berturut-turut. Ya, kalian pasti bisa lihat ya, perusahaan leasing atau perusahaan bank, ya kan, datang ketika 3 bulan tidak membayar. Nah, kalau kalian didatangi sebelum 3 bulan, sebenarnya itu sudah melanggar dari peraturan penagihan ya. Nah, tapi di sini saya akan memberikan informasi kenapa DC lapangan datang di usia tagihan masih 1 bulan, 2 bulan, atau sebelum 3 bulan ya. Kenapa seperti itu? Jadi banyak faktor yang mempengaruhi DC lapangan datang. Yang pertama, kita anggap aplikasi pinjaman online. Yang pertama, nasabah tidak bisa dihubungi ya, nasabah tidak bisa dihubungi. Yang kedua, kontak darurat tidak bisa dihubungi. Yang ketiga, nomor kantor kalian tidak bisa dihubungi, atau pokoknya kalian menghilang. Nah, itu ada kemungkinan kolektor lapangan datang lebih awal. Jadi karena mereka mau memastikan orang ini masih ada nggak sih, melari atau bagaimana. Jadi begitu ya. Nah, ada faktor lain. Kolektor ini kan dikejar target ya. Nggak jauh beda dengan tenaga marketing atau sales ya. Jadi mereka punya target dan
standarnya gaji mereka itu nggak besar dan hanya mengandalkan dari komisi ya. Nah, mereka kadang-kadang berpikir orang yang baru jatuh tempo 1 bulan, kadang-kadang mereka tagih. Kenapa? Karena dia kejar target. Jadi sudah pusing ibaratnya orang cari order tapi gak dapet dapet, ya udah yang masih dekat jatuh temponya 1 bulan ditagih didatangi ya. Ya mereka untung-untungan, apakah bayar atau enggak ya itu belakangan ya. Oke, faktor yang ketiga adalah alamat kalian, lokasi kalian itu dekat ya dengan lokasi dari perusahaan peminjam tersebut, yang meminjamkan tersebut. Jadi ketika kolektor dikasih data, ya kan, dikasih data, ini nasabah yang telat bayar. Nah, kadang-kadang mereka sekalian jalan ambil data yang nasabah baru telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, ya kan. Jadi dia sekalian lewat. Jadi dari list yang diberikan perusahaan dia ambil list yang jatuh temponya itu masih lewat sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau kata orang sekali mendayung 1-2 pulau terlampaui ya. Peribahasanya seperti itu. Jadi mereka ya gambling aja sambil nagih yang sudah telat lama ya, yang masih telat 1 minggu, 2 bulan, sebulan itu ditagih sekalian ya, syukur-syukur kan bayar. Karena kadang-kadang kan orang berpikiran ketika didatengin DC mereka akan bayar begitu. Jadi pemikiran si kolektor itu selalu begitu. Oke. Nah, dari faktor tersebut sekarang kita bahas gimana cara menghadapi kolektor lapangan ketika mendatangi kalian. Jadi gini, sebenarnya nggak usah ditakutkan ya, kolektor lapangan datang mau orangnya serem atau badannya gede gitu kan. Sekarang kita kembali ke kita ya. Jadi begini, kalau kalian merasa emang nggak punya uang, ya kan, nggak punya uang, nggak usah ya, namanya hutang sana hutang sini. Ketika kolektor itu datang, ya udah pasrah aja. Ketika dia ngomong, oke ya, ini dengerin ya. Ketika dia mau ngomong, dengerin aja ya, dengerin aja apa mereka katakan ya, apa yang mereka ungkapkan masalah tagihan tersebut, kalian dengerin ya. Nah, nanti ketika selesai ya, kalian ngomong ya kan, apa masalahnya ya kan, kenapa nggak bisa bayar ya kan, seperti itu. Nah, kalau si DC itu memaksa ya, kalian tetap aja ya, tetap aja dengan jawaban yang pertama. Kalau emang nggak ada ya, emang nggak ada uang ya, emang nggak ada uang dan emang masih kesulitan keuangan ya, kalian tetap di situ, tetap kekeh di situ. Nah, pasti DC akan mengerti ya, akan mengerti. Pokoknya kita saling menghormati satu sama lain ya. Berbeda dengan kalau DC-nya berteriak-teriak atau membuat gaduh ya, kalian bisa laporkan ke RT setempat atau satpam jika ada satpam, atau ke polisi sekalian. Kalian rekam saja ya kan, karena penagihan yang kasar itu tidak dianjurkan oleh kepolisian atau Kemenkumham atau yang lain ya. Jadi tidak diperbolehkan. Tugas mereka hanya menagih gimana caranya nasabah. Jadi kalau ada di luar konteks penagihan yang bersifat mengancam atau yang lain, kalian berhak melaporkan. Jadi sekali lagi, gak usah takut ya kan. DC lapangan itu emang biasanya dicari yang badannya besar, mukanya serem ya kan. Jadi biar orang sudah takut dengan fisik ya kan. Ketika melihat udah takut, belum ngomong itu. Jadi orang takut pasti akan bayar ya kan. Kalau orang nggak takut nggak bayar, betul nggak ya? Oke, mungkin sharing dari saya itu saja. Semoga kalian
yang saat ini Galbe pinjol ya, kalian tetap tenang ya, tetap tenang, karena kemungkinan terburuk dari telat bayar itu tidak ada ya, menurut saya. Jadi nggak usah ditakutkan ini itu sampai bunuh diri atau yang lain, itu hal konyol ya. Jadi nggak usah ditakutkan, kalian berprinsip aja, kita sama-sama hidup ya kan, baik kolektor baik si nasabah sama-sama hidup mencari nafkah ya kan. Kita nggak usah saling bermusuhan gitu kan ya, anggap aja seperti biasa lah ya kan. Oke, kita lanjut ke kuis ya. Di sini saya akan membagikan 5 kaos yang beruntung ya. 5 kaos yang beruntung buat kalian yang bisa menebak pertanyaan berikut. Jadi ini di layar ya, di layar kalian bisa lihat. Di bawah ada nama perusahaan pinjol, ya kan? Ada nama perusahaan pinjol. Nah, kalian sebutkan nama aplikasi pinjolnya ya. Oke, yang pertama PT Teknologi Merlin Sejahtera. Nah, itu nama pinjaman online-nya apa. Yang kedua, PT Serba Digital Teknologi, ya. Yang ketiga, PT Idana Solusi Sejahtera. Yang keempat, PT Abadi Sejahtera Finansindo. Yang kelima, PT Dana Pinjaman Inklusif. Ya, kalian sebutin ya. Dari 5 perusahaan tadi, nama aplikasinya apa ya, aplikasi pinjaman online-nya. Ya, kalian yang galbe pasti tahu ya. Oke. Jadi untuk jawabannya kalian bisa di DM di IG-nya Bang DC ya. Jangan di WhatsApp ya. DM, kalian tinggalkan pesan di IG-nya Abang DC ya. Nah, ini yang paling tercepat menjawab, saya akan kirimkan kaos dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.